Selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini, kita ada agenda small talk kaitannya dengan layanan fisioterapi yang ada di RSGM Sulastri. Pagi ini saya Dr. Hasnadian bersama Mas Adnan Faris Naufal, Sarjana Fisioterapi, Fisioterapis, Magister Biomedik, Ilmu Biomedik. Pada kesempatan hari ini akan membahas kaitannya dengan menjaga postur dan mengenali serta mengatasi permasalahan postur pada anak. Untuk sebelumnya, kita bisa sampaikan Mas Adnan kaitannya Hmm, dengan apa nih kaitannya sama pelayanan di sini, kemudian nanti juga masuk kepada topik kita selanjutnya. Waktu baik, dan tempat dipersilakan. baik, terima kasih dokter. Saya manggil siapa? Dokter siapa? Dian, boleh. Dokter Dian. Oke. Terima kasih dokter Dian. Jadi terima kasih juga RSGM nih udah ngasih kesempatan buat saya bisa sharing di sini. Salam kenal semuanya teman-teman. Jadi saya salah satu fisioterapis yang ada di Rumah Sakit Gigi Solastri. Jadi kalau misalnya butuh pelayanan tentang fisioterapis, terutama nih pembahasan kita kan kali ini membahas tentang postur ya. Nah ini kalau para audiens, penonton di sini yang punya permasalahan postur ini bisa datang langsung ke Rumah Sakit Gigi Solastri. Jadi di sini bukan hanya tentang gigi mulut ya Bu ya, Iya. Dok ya. Jadi di sini juga ada fisioterapisnya dan ini udah 1 bulan kita melakukan operasional di sini. Nanti kita bisa ketemu. Oke, jadi pembahasan kita kali ini yang membahas tentang postur pada anak gitu ya. Jadi pada postur pada anak ini saya sedang melakukan risetnya Ibu sejak 5 tahun terakhir ini. Memang semakin dari tahun ke tahun angkanya itu semakin tinggi. Faktor penyebabnya itu dimulai dari tahun 2020. Mungkin semuanya tahu ya, 2020 itu masa apa? COVID ya. Betul sekali. Jadi masa COVID itu tuh di mana wah semuanya itu tuh serba gadget, Iya, serba handphone, bahkan anak-anak pun udah mulai dikenali sama gadget. betul. Langsung tiba-tiba yang semulanya orang tua itu anti yang namanya gadget tiba-tiba langsung memberikan gadget gitu ya. Dan sistem pembelajaran juga berubah semuanya dengan menggunakan teknologi dan ternyata salah satu dampaknya bagi anak-anak adalah permasalahan postur. Wah, pertanyaannya gini ya. Kok bisa postur berhubungan dengan gadget pada anak-anak? Ya, itu berhubungan dengan ergonomis. Jadi pada saat kita si anak ini menggunakan handphone, tentu saja menunduk gitu ya. Nggak ada yang menggunakan handphone itu ke atas segini, nggak ada gitu ya. Jadi semuanya menunduk dan efeknya itu jika terjadi lama-kelamaan akan terjadi pemendekan pada ototnya, lalu ada deformitas dan akhirnya pun bermasalah pada posturnya. Kalau dulu kita pernah mengenal yang namanya kifosis. Nah, itu yang terjadi pada anak-anak. Jadi banyak sekali anak-anak yang mengalami permasalahan postur yaitu kifosis. Dan ini ternyata juga berhubungan dengan otot bagian leher, lalu pernafasan pada si anak, lalu kemampuan dia pada saat berolahraga, bahkan konsentrasi sekalipun gitu ya. Dan ini juga mungkin nanti dokter bisa menambahkan ya terkait apa sebenarnya nggak sih ada permasalahan postur dengan postur gigi juga gitu ya. Jadi ada dari postur leher, postur wajah ini berhubungan juga dengan struktur-struktur pada gigi dan mulutnya gitu ya. Gitu dong. Oke. Berarti kaitannya sama pertumbuhan pada anak ini tuh berpengaruh juga pada aktivitasnya juga, Nji. Jadi kalau Betul. misalnya aktivitasnya dia dominan, Mm-mm. itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan tulang, otot, Betul. dan yang mendukung di area kepala dan leher, Nji. Betul. Kenapa dia bisa mengalami kifosis? Karena kan dia menunduk terlalu lama. Nah, menunduk terlalu lama itu ternyata akan membuat gravitasi pada kepala itu jatuh lebih ke anterior atau ke depan. Dan efeknya lama-kelamaan akan terjadi pemendekan. Kalau kita di kedokteran itu membahasnya di sini sternocleidomastoideus ya, Ya, ototnya agak rumit ya disebut ya, tapi otot leher depan kita singkatnya. Nah, itu terjadi pemendekan. Nah, pada saat terjadi pemendekan, seseorang itu akan menjadi bungkuk ke depan tanpa disadari. Dan itu ternyata dalam waktu yang lama nantinya akan mempengaruhi banyak hal, terutama pernafasan. Nanti dia akan mempengaruhi fokus pada si anak, mata ya, mata pada si anak, bahkan kemampuan oral motornya, yaitu kemampuan makan. Jadi kalau misalnya ada anak yang kok GTM, atau nggak GTM? Gerakan tutup mulut gitu ya, anak-anak yang sering menolak untuk makanan. Nah, salah satu faktornya itu adalah kemampuan dari otot-otot yang ada di leher yang tidak optimal gitu. Nah, itu berhubungan juga dengan saraf-saraf yang ada di leher. Kan banyak sekali ya saraf ya, misalnya glosopharyngeal, lalu hipoglossus dan saraf-saraf lainnya yang berhubungan dengan sistem pencernaan yang ada di mulut. Gitu. berarti secara nggak langsung juga ini juga berpengaruh sama pertumbuhan pada anak ya, Pak. Betul. Jadi kan kalau misalnya cenderung menunduk, otomatis berpengaruh sama
tinggi badan, panjang badan pada masa pertumbuhan. Utamanya Iya. anak itu kan kondisi yang spesial ya. Jadi Mm-mm. dia masih ada fase-fase pertumbuhan, penambahan jumlah berat badan, jumlah dari tinggi badannya juga seperti itu. Ya, Ya. betul. Jadi kalau membahas postur tuh sebenarnya luas sekali, Dok. Jadi kita sebenarnya bukan hanya bahas leher aja. Itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya postur. Bahkan sampai kita kalau ngelihat jari kita, kenapa kok misalnya ya, sekarang audiens penonton bisa lihat, coba lihat jari jempol kakinya ada yang mengarah ke dalam gitu ya. Hmm, ya. Lu kok bisa seperti itu atau mengarah bengkok sedikit, kenapa? Itu ada permasalahan postur. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu pembiasaan dalam waktu yang lama gitu. Ada orang yang di otot wajahnya kenapa kok dia kalau nyengir itu selalu ke arah kiri bukan ke arah kanan karena pembiasaan. Dia menggunakan otot sebelah kirinya daripada otot sebelah kanannya gitu. Jadi kalau kita berbicara postur itu berarti pembiasaan Iya. sebenarnya gitu. Oke. Mungkin dari segi pendahuluan pengenalan kaitannya sama layanan Hmm, fisioterapi dan kaitannya sama permasalahan postur pada anak, mungkin sekian. Jadi kita ya. langsung masuk ke pertanyaan aja. Mungkin dari pertanyaan yang sudah masuk kaitannya sama bagaimana sih kebiasaan anak sekarang pakai gadget itu kan sering nunduk, terus sering banget disebut kayak skoliosis, lordosis, Tuh. kifosis. Sebenarnya itu apa bedanya? Ini dari pertanyaan Mbak Disprilly Putri. Oke. Mungkin bisa dijawab. Sebenarnya penggunaan gadget itu ada waktunya di setiap anak. Kalau misalnya dia itu masih kategori sebelum sekolah ya artinya dia masih masuk sebelum TK ya, di bawah usia 4 tahun itu masih hanya sebenarnya diberikan maksimal 30 menit per hari, tidak lebih. Nah, kalau misalnya dia udah masuk ke TK, itu udah diperbolehkan 45 menit, waktu SD udah 1 jam per hari gitu ya. Jadi tidak berlebih. Nah, bagaimana ini hal yang mempengaruhi penggunaan gadget ini dengan postur skoliosis, kifosis dan lain-lainnya itu adalah posisi ergonomis. Nah, misalnya di mana seorang anak kalau misalnya rata-rata kalau dia duduk pun dia menggunakan gadgetnya gini ya, kan nunduk ya atau dia sambil berbaring gitu kan sambil berbaring atau sambil tengkurap terlentang itu kan tidak baik. Nah, bagaimana yang diperbolehkan nih sebenarnya kita nggak menyalahkan gadget karena ini Iya, eranya AI gitu ya betul, semuanya betul. udah menggunakan AI bahkan worksheetnya anak untuk mengerjakan kerjaannya kelas-kelasnya mereka itu semuanya udah menggunakan tab No. gitu ya tapi bagaimana seorang orang tua guru bahkan yang berhubungan dengan anak itu bisa memberikan edukasi kepada anak untuk tetap bergerak. Mungkin kalau dulu itu Bu, Dok, jadi orang yang bungku itu identiknya sering baca buku gitu ya. Iya, Kalau sekarang malah bukan sering baca buku, sering menggunakan main gadget. gadget. Jadi sebenarnya yang bisa dilakukan itu adalah membatasi waktu dan menyeimbangkan dengan aktivitas berolahraga lainnya di Iya. luar rumah. Kan untuk anak-anak itu untuk olahraganya sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Bersepeda itu udah olahraga, lalu berenang, lalu biarkan anak untuk bermain di playgroundnya begitu. Kalau dulu kan tanpa playground ya anak-anak udah bermain layangan sendiri, Iya. udah ngambilin ikan di sawah gitu ya. Itu pengalaman saya dulu sih. Begitu. Berarti kaitannya Hmm. sama kegiatan dominannya anak itu perlu dibatasin gitu nih. Jadi Betul. ada keseimbangan antara kegiatan yang dominan dan Mm-mm. mengolah tubuh seperti itu. Betul. Jadi kalau misalnya ini pertanyaannya adalah bedanya apa sih kifosis dengan skoliosis nih ya. Jadi kalau kifosis itu yang condong ke depan. Jadi gravitasi tubuh itu jatuh ke depan, sementara kalau misalnya dia skoliosis, gravitasinya itu jatuh ke samping. Jadi badannya itu tulang belakangnya berbentuk S. S. Kalau misalnya kifosis dia berbentuk C tapi ke depan begitu. Jadi jatuhnya ke depan kalau skoliosis ke samping. Itu hal yang berbeda. Begitu, Dok. Oke, terima Ya. kasih Mas Adnan kaitannya pertanyaan pertama. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kaitannya bagaimana sih cara mendeteksi dini kaitannya gangguan tulang belakang pada anak? Terus juga ada apakah ada kelainan kaitannya bahaya pertumbuhan anak? Baik, terima kasih. Ini dari Mutia ya, Mbak Mutia. Oke, Mbak Mutia gini. Jadi untuk mendeteksi pada kelainan pada anak itu sebenarnya dengan perhatian khusus dari orang tuanya untuk melihat struktur tulang belakang pada si anak. Loh, bagaimana tahunya? Ya tentu saja orang tua harus tahu dulu bagaimana postur yang benar seperti apa itu. Ya literasinya banyak. Sebenarnya bisa langsung cek di Google ataupun Mbak Mutia ini bisa melihat menggunakan aplikasi ya banyak aplikasi di Play Store itu
untuk mengukur postur anak. Itu didapatkan secara gratis sebenarnya. Atau kalau di sekolah, ini fisioterapi UMS sebenarnya udah mulai meranah ke sekolah. Jadi TK-TK ataupun beberapa SD yang ada di Kertosuro itu udah kami melakukan screening setiap tahunnya. Jadi anak-anak di sana itu bisa kita ketahui punya gangguan postur atau tidak gitu. Jadi ya bagaimana cara mengetahuinya? Yang tentu saja orang tua harus tahu terlebih dahulu bagaimana postur anak itu dengan benar, lalu melakukan screening dengan cepat. Banyak ya, banyak screening cepat dengan menggunakan handphone. Ya kalau di aplikasi itu saya pernah menggunakan dengan satu kali jepretan di kamera aja itu udah bisa dapetin hasil gitu ya. Tapi akan lebih objektif lagi kalau misalnya ya diperiksakan kepada fisioterapis gitu. Mungkin mau menambahkan nih, kaitannya mendeteksi dini. Itu kan bisa orang tua itu kan bisa melihat dari bentuk tubuhnya anak. Kalau Mhm, misalnya dia cenderung dominan stuck di situ, terus tidak ada penambahan tinggi badan juga, itu kan perlu yes, diwaspadain sih Mas. Nah betul. itu juga kan bisa kalau misalnya orang tua itu aware terhadap anak, itu kan juga bisa mengkonsultasikan ke dokter tulang mungkin atau Betul. dari sebelumnya bisa ke dokter spesialis anak kaitannya ini kenapa sih kok biasanya kan lebih ada dominan penonjolan gitu ya Mhm. kalau kaitannya pertumbuhan tulang belakang yang nggak normal gitu. Nah itu kan bisa dikonsultasikan ke yang mungkin lebih berwenang. Sebelum itu kan biasanya bisa ke dokter spesialis anak, dokter tulang, terus nanti bisa dikonsultasikan ke fisioterapis seperti Betul. itu. Jadi kalau anak-anak itu ndak mengeluh, Dok. Anak-anak tuh ndak akan mengeluh badannya itu miring, badannya itu sakit. Ya, Ya karena anak-anak itu yang penting dia bermain, yang penting dia bahagia, udah selesai. benar-benar. Gitu ya. Jadi ya bisa dirasakan anak waktu dia merasakan nyeri pada tubuhnya karena ada gangguan postur, itu nanti setelah usia 12 tahun ke atas. Tapi kalau misalnya udah ketahuannya itu 12 tahun ke atas, itu sebenarnya udah agak sedikit terlambat. Iya, Nah, bagaimana orang tua benar kata dokter tadi, aware. Jadi peduli kepada anaknya, bagaimana pedulinya? Ya, kalau misalnya masih bayi dilihat postur tulang belakangnya, atau misalnya kalau anaknya udah SD bisa dilihat nih tinggi bahunya sama atau enggak waktu bercermin. Lalu kalau misalnya senyum dia selalu ke arah kiri, kanan atau simetris. Bahkan dok mengunyah saja kita kan tahu ya, kalau mengunyah menggunakan satu sisi otot saja ternyata itu mempengaruhi postur juga iya, begitu. Bentuk rahang ya mempengaruhinya betul begitu. betul. Ya. Jadi lebih peduli ya orang tua, lebih aware lagi gitu. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan berikutnya, nih, Mas. Mm-mm. Kaitannya sering mengkretek leher atau pinggang itu sebenarnya bahaya nggak sih, Mas? Mungkin banyak yang sering Oke, melakukan itu soalnya. sedang sangat viral sekali Iya. 5 tahun ini. Ya banyak banyak video juga di YouTube kretek-kretek gitu ya. Iya. Bagus nggak sih? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena kalau misalnya kita mengkretek-kretek itu kalau misalnya sebenarnya bunyi kretek itu ya, itu adalah bunyi pecahan dari bubble atau gelembung yang ada di setiap persendian. Dia akan pecah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada faktor kelelahan. Tapi kalau misalnya gelembungnya itu sudah tidak ada, lalu tetap dipaksakan keretek dan terjadi terus-menerus, akan terjadi pergesekan tulang, dok. Pada saat terjadi pergesekan tulang, kita mengenal yang namanya adalah inflamasi. Jika terjadi inflamasi pada tulang, akan muncul suatu proses mekanisme penumbuhan kalus yang tidak normal. Apa itu kalus? Penumbuhan tulang yang tidak normal di sana. Atau munculnya stenosis. Wah, apa tuh stenosis? Stenosis itu yang saya katakan tadi, penumbuhan tulang di setiap persendian yang dapat menghimpit pembuluh darah dan saraf. Jadi, apakah penyebab dari saraf terjepit? Salah satunya adalah sering kretek-kretek. Kok bisa panjang sekali mekanismenya itu? Jadi, boleh dilakukan, tapi pada kondisi tertentu. Kalau di manual terapi itu mengenalnya namanya ada traksi, bukan terasi ya dok ya, beda. Iya. Traksi, traksi itu adalah pemanjangan tulang, jadi memberikan space di setiap tulang gitu. Nah tujuannya banyak, salah satunya adalah untuk menghasilkan cairan sinovial, ya, menstimulasi cairan sinovial untuk muncul, lalu memunculkan efek relaksasi pada otot juga, tapi jika terjadinya terus-menerus itu juga tidak baik. Begitu. Ibaratnya seperti obat. Obat itu bagus untuk suatu kondisi, misalnya kamu demam, kamu minum paracetamol, benar. Tapi kalau kamu minum paracetamol sampai 5 tablet, nggak benar. Gitu ya. Itu kan overdosis. Ya sama. Tubuh kalau misalnya mendapatkan sesuatu yang berlebih juga tidak baik. Jadi
Apalagi kalau misalnya kalian tidak tahu ilmunya gitu ya. Jadi asal krotek-krotek gitu ya. Saya bisa kok krotek-krotek sendiri. Ah, lega. Iya, lega. Pada saat itu kenapa lega? Karena pada saat mengkretek itu muncul suatu hormon yang menenangkan namanya endorfin. Dia tenang, dia nyaman, dia rileks. Tapi efek setelah itu yang berbahaya gitu. Jadi kalau nanti waktu tua akan dikenal yang namanya spondilitis, spondylolistesis ataupun permasalahan postur lainnya gitu. Jadi kurang bagus gitu ya. Ya kalau seminggu sekali ya monggo silakan secara profesional gitu ya. Tapi kalau self kretek gitu ya, kretek sendiri saya saranin tidak untuk melakukannya. Gitu, Dok. Oke. Terus untuk solusinya kalau misalnya pegel-pegel, kejukemeng gitu biasanya kalau simba-simba yang Oke. sepuh-sepuh itu gimana itu, Mas? Kenapa tubuh mengalami kemang-kemang, pegel-pegel? Salah satu alasannya adalah pemendekan otot. Mengapa otot bisa pendek? Karena tidak pernah dilenturkan. Kenapa kok nggak lentur? Jarang olahraga. Solusinya apa? Olahraga. Gitu ya. Olahraga tuh nggak usah lama-lama. Ya minimal kalian lakukan 15 menit sehari gitu ya. Minimal stretching ya sebelum bekerja, sebelum kuliah, sebelum melakukan aktivitas lainnya, stretching ototnya gitu ya. Stretching itu jauh lebih baik untuk melenturkan otot daripada keretak-keretak gitu. Jadi keretak-keretak tuh cuma efek sesaat aja sih benar. Iya. Mungkin kaitannya sama bisa untuk mengurangi pegel-pegel, kaitannya kurang stretching gitu tuh mungkin kita bisa ganti dengan gizinya. Gizinya kan Betul. lebih banyak ke protein yang amannya ya untuk Mm-mm. mengganti mungkin otot yang mudah kram, terus Betul. habis itu otot-otot yang suka kejukemeng gitu ya, Mas. Betul. Hmm. Kenapa mudah kram? Kalau mudah kram kan biasanya itu kekurangan suatu apa ya kalium gitu ya. Kalium itu bisa didapat di mana? Kan bisa dapat dari pisang, buah-buahan lain dan lain-lainnya gitu ya. Atau faktor lainnya kenapa kok dia bisa mengalami kesemutan ya? Banyak faktornya. Misalnya dia terjadi permasalahan penyumbatan pembuluh darah, lalu ya banyak faktornya ya dok ya. Iya, benar-benar. Jadi kita tidak apa ya, bisa menyalahkan suatu Kondisi. kondisi gitu ya karena setiap orang itu punya permasalahannya berbeda-beda. Kenapa? Ya karena gaya hidupnya berbeda-beda gitu. Mungkin kalau misalnya satu dua kali masih aman, tapi kalau misalnya Nah, terus-terusan mungkin kita eh, harus aware gitu ya, Mas. aman, tapi saya rasa jangan melakukannya karena itu memiliki efek Oh, ketagihan. oke. Iya, iya, benar. Efek ketagihan. Jadi sekali melakukannya, oh aman, enak. Besok lagi melakukan, enak, aman. Udah keterusan jadinya gitu. Jadi pegel dikit, keretak-keretak. Waduh, itu yang bahaya gitu ya. Amannya ini konsultasi lebih lanjut ke fisioterapis ya. Betul. Tapi ya, ya bukan hanya mempromosikan fisioterapis sih dok gitu ya. Untuk layan Tapi di ya sini. pelayanan, apa ya, maksudnya mulai peduli dengan diri sendiri ya. Mulai melakukan stretching. Stretching itu nggak mesti ikut yoga gitu ya. Mungkin Benar-benar. mikirnya harus ikut pilates, yoga. Enggak, stretching sendiri pun bisa. Anda setel YouTube gitu kan, cari stretching otot atau bagian leher itu udah dapat banyak gitu ya. Atau kunjungi channel saya bisa di Visioner Online Education. Promosi Promosi ya. apa ya? Oke, terima kasih Mas Adnan. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kaitannya gimana sih postur anak saat olahraga? Terus gimana sih membentuk massa otot pada anak dalam olahraga? Seperti itu. Mungkin banyak yang ingin membiasakan anaknya dalam aktivitas berolahraga. Oke, ya pertanyaan dari Kak Serah berserah ya. Postur olahraga yang benar itu bagaimana? Ya tergantung olahraganya Iya, seperti apa dulu ya. anjir. Tergantung olahraganya. Kalau misalnya kamu mainnya futsal, ya berarti posisikan seperti main futsal gitu ya, menendang, lalu berlari, kamu melompat. Itu sebenarnya kalau bermain sepak bola itu udah paket penuh sih dok ya. Iya, semuanya meliputi Semuanya anggota gerak iya dari atas meliputi sampai anggota bawah. gerak semuanya. Jadi tergantung posisi yang benar itu seperti apa. Tapi olahraga yang bagus itu yang baik itu adalah yang melibatkan seluruh anggota tubuh. Kalau misalnya kita bahasnya di sini postur, berarti yang melibatkan sisi kanan dan kiri, atas dan bawah. Itu yang bagus. Maka saya tadi katakan sebenarnya sepak bola itu sangat bagus sekali karena kanan kiri atas dan bawah itu terlibat semuanya. Begitu. Tapi bukan berarti olahraga yang menggunakan satu sisi tubuh kayak misalnya badminton, tenis meja, bowling itu nggak bagus. Itu bagus gitu ya. Namun dalam kondisi permainan olahraga itu dia dapat meningkatkan suatu kondisi kekuatan otot tapi hanya satu sisi yang terlibat saja. Begitu. Itu juga pengaruh dari olahraga. Kan olahraga itu kan ada intensitasnya masing-masing dia Betul. Mas, dari intensitas
ringan, sedang, betul. berat, itu kan juga Heeh, berpengaruh dalam pembentukan massa otot. Apalagi dengan rekurensinya atau mhm, keseringan dari kegiatan olahraga itu sendiri. betul. Jadi kalau misalnya di fisioterapi ataupun di cabang olahraga, itu membagi menjadi 2 kategori, Dok. Hmm, Kalau untuk kesehatan tubuh, yang pertama itu latihan fisik. Kalau latihan fisik yang benar seperti dokter katakan tadi ada dosis, ada frekuensi, intensitas, waktu dan tipenya. Gitu ya. Jadi kayak misalnya dia ngangkat beban itu dengan frekuensi bebannya itu berapa kilogram diangkat berapa kali gitu ya. Ya itu tujuannya jelas untuk meningkatkan kekuatan otot atau meningkatkan daya tahan tubuh. Misalnya dengan berlari selama 60 menit. Maaf, selama 30 menit lalu dengan kecepatan rata-rata 5 sampai 8 kilometer per jam. Itu udah latihan fisik namanya. Tapi kalau olahraga itu sistemnya seperti permainan gitu. Jadi dia bisa berhenti kapanpun yang dia inginkan. Tapi sebenarnya olahraga sistem permainan itu tidak lebih baik meningkatkan kapasitas tubuh jika dibandingkan dengan latihan fisik yang memang terencana yang bisa saya katakan tadi. oke, Gitu. siap, Jadi siap. kalau misalnya ada yang aku udah futsal kok seminggu sekali atau aku udah futsal kok 2 minggu sekali, tapi sebenarnya itu tidak lebih baik daripada yang benar-benar dia jogging di pagi hari gitu. Kenapa? Ya karena itu rekreasi. Waktu olahraga rekreasi kayak futsal tadi, dia bisa berhenti kapanpun, tapi kalau misalnya dia jogging, dia benar-benar berlari selama 30 menit dalam waktu dengan kecepatan 5 sampai 8 kilometer per jam. Rata-ratanya kalau untuk pemula segitu. Oke, berarti start dari rendah dulu baru yang Betul, tertinggi. jadi ada intensitas rendah, sedang, dan tinggi. Gitu. Ya, baik, terima kasih Mas Adnan. Iya, Untuk selanjutnya mungkin ini ya permasalahan pada anak-anak sekolah kaitannya penggunaan tas gendong. Yang paling sering itu kan bawaannya banyak. Apalagi kalau betul. misalnya anak-anak yang sekolahnya sore ya Mas, Iya. sampai sore itu kan pasti bawaannya banyak gitu tuh. Nanti pengaruhnya ke postur itu seperti apa Mas? Oke, baik, terima kasih. Ini tergantung banyak faktor lagi, Dok. Jadi juga tahun lalu saya riset sama mahasiswa saya di beberapa TK, ternyata tas itu tidak mempengaruhi postur anak. Hmm. Beban tas pun tidak mempengaruhi postur anak. Kenapa? Ya, tasnya dibawain sama orang tuanya kok. Ya, jadi nggak mempengaruhi. Itu salah satu faktornya, terutama di TK gitu ya. Di TK itu ternyata beban tasnya itu bisa sampai 3 sampai 5 kilogram loh, Dok. Itu berat banget loh. Iya, 3 iya. kilogram ya, karena kalau misalnya TK sekarang itu kan sampai siang dan sore ya. Hmm. Isinya ada handuk, ada bekal makan paginya, makan siangnya, ada bukunya, alat tulisnya dan lain-lain. Itu sampai 3 kilogram loh. Dibawa oleh anak. Oh, ternyata anaknya nggak bawa sendiri. Karena saya mikir pun, wah ini beban tas anak itu sangat tinggi sekali, akan mempengaruhi postur. Ternyata setelah diolah data itu nggak mempengaruhi mereka. Oh, salah satu faktornya adalah ternyata tasnya itu dibawa oleh orang tuanya. Dan sampai di depan kelas, tasnya itu tidak dibawa anak, tapi dibawa oleh gurunya. Gitu. Jadi nggak mempengaruhi. Nah, tapi kalau misalnya benar-benar tasnya ini digunakan sendiri, dalam tanda kutip ini adalah anak SD ataupun anak SMP maupun SMA, itu sangat mempengaruhi. Terutama bagi perempuan yang biasa menggunakan tasnya Sisi selempang satu ya. ya. Sisi satu, tote bag ataupun tas apapun itu ya Ya. yang menggunakan sisi satu, yang tentu saja pada saat saya contohkan misalnya dia menggunakan di sisi kanan gitu ya. Secara otomatis tubuhnya akan merespon yang dipegang tasnya ini ke atas ya. Coba kita praktekkan. Pada saat satu sisi bahu ke atas, apa yang terjadi sama pinggang? Juga akan mengikuti kurvanya, juga akan mengikuti sudut karena bahunya itu ikut ke atas juga. Dan ini efeknya akan terjadi skoliosis. Salah satu faktor yang menyebabkan skoliosis itu adalah penggunaan tas yang tidak benar. Bagaimana dengan tas yang depan atau belakang gitu kan? Kan kalau tas ransel itu biasanya anak-anak sering taruhnya depan gitu ya biar Ya. keren gitu ya. Atau taruh belakang gitu. Itu ternyata tidak lebih mempengaruhi kelainan postur dibandingkan tas lempang. Begitu. Mungkin mau ngembangin dari yang tadi. Kalau misalnya pakai tasnya yang di tangan aja nih, tapi dalam waktu lebih dari 1 jam, itu sebenarnya pengaruh juga nggak, Mas? Pengaruhnya itu ada di kekuatan ototnya, di Oh, tangannya. Tapi ke tergantung juga karena ini kan bukan latihan fisik ya. mm-mm. Mungkin mikirnya aku udah bawa tas 3 kilo dalam waktu 1 jam. Mikirnya itu kan, oh aku udah kuat. Ternyata tidak, dok. Oke. Yang ada fatigue. Apa itu? Kelelahan. Faktor kelelahan itu akan membuat otot itu mengalami pemendekan
Nanti efeknya kram, kenapa dia kram? Karena kekurangan ion sebenarnya dalam tubuhnya. Lalu juga kalau misalnya dalam jangka waktu yang lama tadi kelainan postur. Loh kok bisa? Karena otot yang mengencang, yang menguat itu dia hanya satu sisi aja. Sementara satu sisinya lagi tidak begitu kuat. Begitu. Jadi nanti otot yang kencang itu dia akan menarik tulang kita ke arah ya. Tulang itu akan mengarah ke otot yang lebih kencang daripada otot yang Lemah. tidak lebih kuat Oke, gitu. siap siap Mas. Jadi ibaratnya suatu karet ditarik kanan dan kiri, Mm-mm. jadi benda itu akan tertarik kemana? Ke arah karet yang lebih kuat begitu. Nah, logikanya seperti itu. Oke, Mas Adnan. Mungkin kita Yes. lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Hmm? Kayak tanya, apa sih hubungan antara postur tubuh yang baik dengan tingkat energi dan produktivitas? Ini dari Otnai Duknawam. Oke, baik. Hubungan postur dengan tingkat energi. Pada saat postur itu mengalami kelainan, ada otot yang mengalami pemendekan, Dok. Mm, Pada saat otot mengalami pemendekan, kita sudah melihat di elektromiograf itu suatu uji lab, uji laboratorium melihat kelistrikan dari otot-otot yang aktif tersebut. Ternyata otot yang mendek itu, walaupun dia tidak digerakin, ternyata dia aktif dalam keadaan statis atau dalam keadaan diam. Efeknya apa? Efeknya adalah penggunaan energi yang berlebih pada otot tersebut. Sehingga kesimpulannya seseorang yang memiliki gangguan postur atau pemendekan pada otot, dia lebih cepat menghasilkan atau menguras energi dibandingkan dengan orang yang memiliki postur lebih baik. Begitu. Nah, selain itu juga kan tadi gravitasi juga jatuh tidak pada tempatnya, tidak pada titiknya dan akan membuat keseimbangan seseorang pun juga akan teruji atau lebih 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 tidak seimbang dan itu kan akan melibatkan sistem saraf yang lainnya. Nah, energi lagi yang digunakan sebenarnya. Begitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin ya Mas, karena Mm-mm. kaitannya waktu ini ya. Mas, sebenarnya apa berenang itu bisa memperbaiki dari postur tubuh anak, utamanya di masa perkembangan ya biasanya itu. Oke, apakah berenang bisa dapat memperbaiki postur anak? Jawabannya sangat benar. Loh, kok sangat benar? Karena dengan berenang itu kita akan melakukan latihan fisik untuk memperbaiki postur, tapi tidak dengan gravitasi. Kalau misalnya di gimnasium atau di tempat fitness, anak-anak melakukan angkat beban gitu ya. Tapi kalau di air, dia melawan bebannya sendiri, tapi dia terhalang oleh air. Sehingga dia akan bisa menstabilkan tubuhnya untuk memposisikan dengan yang benar gitu. Jadi berenang dengan gaya apapun itu semuanya sudah benar gitu ya. Jadi Ya, karena berenang pun dia melibatkan tangan kanan dan kiri. benar. Nggak ada orang berenang hanya melibatkan tangan kiri aja atau tangan Betul. kanan saja begitu. Banyak banget ya Mas manfaat dari renang itu Itu sendiri ya, berenang itu sangat kaitannya bagus. Nah, pertumbuhan, terus habis itu postur, mungkin mm-mm. juga kaitannya sama pernapasan Mas. Mungkin Iya, itu kan juga berpengaruh melatih pernapasan juga ya Mas. Kaitannya di betul. fisioterapis itu gimana hubungannya Oke, tuh? jadi kalau berkaitan dengan pernafasan, tadi yang di awal kan saya menjelaskan bahwa gangguan postur itu kan akan mempengaruhi pernafasannya. Loh kok bisa? Salah satu penyebabnya adalah otot bantu nafas. Otot bantu nafas itu kan ada sternocleidomastoideus, lalu ada upper trapezius, ada pectoralis major, ada serratus anterior, dan lain-lainnya. Banyak sekali ya otot bantu nafas. Itu semuanya ternyata tidak aktif atau memendek. Atau bahkan dia bekerjanya berlebihan. Sementara pada saat kita bernafas, kita akan mengkontraksikan otot-otot kita, gitu ya. Kalau misalnya otot bantu nafasnya tadi itu mengalami pemendekan atau patologis, ya tentu akan mempengaruhi frekuensi nafasnya. Frekuensi nafasnya akan lebih cepat dan pendek-pendek, gitu ya. Itu yang menyebabkan gangguan nafas. Nah, dengan berenang, ternyata itu akan melatih otot di ekstremitas atas, otot leher dan otot terang atau otot postural. Nah, dengan dilatihnya otot-otot ini ternyata akan mempengaruhi pernafasan. Jadi banyak faktor yang sebenarnya menyebabkan seorang anak dengan berenang itu membuat pernafasan mereka jauh lebih baik. Begitu, Dok. Alhamdulillah, mungkin kita bisa mulai membiasakan mulai dari olahraga, Yes. terus olahraga mulai dari intensitas yang ringan, Mhm. karena banyak orang kan yang nggak aware sama olahraga ya. Betul. Anggapnya kayak naik turun tangga itu udah olahraga, padahal kan juga belum tentu dibilang kayak gitu ya Mas. Betul. Terus kan kita juga usia muda itu kan perlu juga
butuh energi yang banyak biar nggak mudah ngantuk biasanya ya Mas. Nah itu juga kan kita harus membiasakan diri dalam hal-hal yang baik dari Mhm. olahraga, konsumsi minum air putih yang banyak, Betul. istirahat yang cukup. Ya kalau misalnya kita ada keluhan, gejala, kalau misalnya tidak bisa diobati sendiri, mungkin bisa dikonsultasikan kepada yang lebih yang lebih apa sesuai dengan proksinya itu ya Ya, Mas. Nah mungkin sebelum menutup dari Smell Talk hari ini, nah ini kan di RSGM ada layanan fisioterapi, mhm. ya udah jalan 1 bulan ya Satu Mas. bulan, satu bulan. Nah layanannya itu ada di setiap hari Senin sampai Sabtu ya Mas, Sabtu, di jam 10 sampai jam 18.30 atau 18.30. setengah 7 ya. Mungkin Ya. Mas Adnan bisa sampaikan layanan dari fisioterapis ini tuh biasanya tindakannya apa, terus yang bisa dikonsultasikan ke fisioterapis ini tuh kondisi yang seperti apa gitu. Oke, ya sebenarnya bisa dikonsultasikan di fisioterapi RSGM itu banyak sekali ya. Jadi bukan hanya perihal tentang gigi dan mulut. Ya, tadi tentang postur juga bisa, atau dengan gangguan neurologis lainnya itu juga sebenarnya bisa. Gangguan muskuloskeletal pasca cedera, olahraga juga bisa gitu ya. Karena kami memang apa ya fisioterapinya memang berkompeten di sana gitu ya. Jadi silakan nanti datang ke RSGM untuk reservasi jadwal dan tanggal supaya nanti kita bisa ketemu gitu ya. Nanti untuk bahkan screening pun nanti bisa dilakukan di RSGM ya, tuh screening postur serta tumbuh kembang anak pun juga bisa Ya. gitu ya. Tumbuh kembang anak monggo silakan. Ya nanti kalau misalnya ada yang mau reservasi, bisa reservasi di WhatsApp RSGM Hmm? Sulastri, itu nanti bisa dilihat di Instagramnya boleh, atau webnya juga boleh gitu. Ya untuk menutup dari Smart Talk hari ini, mungkin kaitannya sama pertumbuhan ya Mas, mungkin berarti kita harus sebagai orang tua kita harus aware terhadap pertumbuhan anak yang pertama. Yang kedua, kita membatasi kebiasaan-kebiasaan anak yang monoton karena itu akan berpengaruh sama pertumbuhannya. Terus mungkin Mas Adnan ada tambahan lagi untuk menutup pertemuan hari ini? Oke, untuk permasalahan postur ini tadi seperti saya katakan dia nggak punya gejala apapun untuk pada anak-anak. Jadi anak-anak itu nggak akan mengeluh dia sakit, nggak akan mengeluh dia itu cepat capek ataupun bahunya tinggi sebelah, dia nggak ngeluh itu. Tapi nanti ngeluhnya nanti waktu udah dewasa. Terutama bagi perempuan ini kan berhubungan dengan bentuk tubuh gitu, ini pengaruh banget nih buat perempuan nih. Karena permasalahan postur itu biasanya memang terjadi pada perempuan, Dok. Lebih Betul. banyaknya prevalensinya pada perempuan. Jadi orang tua harus lebih aware lagi kepada anaknya. Jadi bukan hanya terkait dengan pendidikannya saja, tapi juga terkait dengan kesehatannya. Semua kesehatannya itu orang tua harus menjadi garda utama untuk anaknya. Jadi kembali ke orang tua. Oke, terima kasih Mas Adnan Iya, atas waktunya pagi hari ini. ya Dok. Terima kasih audiens yang sudah masuk dalam live Instagram kami. Untuk menutup, kita ada baiknya untuk berdoa kafaratul majlis bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa kita bayangkan ketika nyeri leher itu tidak bisa tertangani dengan baik, maka tentunya